Sudah 2 tahun Yusuf menikah dengan Mela, tapi belum punya momongan. Mereka tinggal di rumah orang tua tunggal Mela, Ibu Kinar, karena ayahnya Mela, Sudarmo sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Tanpa sepengetahuan Yusuf, Mela berkabeh sendiri secara sembunyi-sembunyi, karena memang ia tidak ingin memiliki anak dulu, karena merasa ekonominya masih morat-merit. Memang perkawinan mereka mempunyai sejarah yang kurang baik. Dulu Yusuf terpaksa menikahi Mela untuk menutupi aib Mela yang sudah hamil duluan oleh kekasihnya, Edo, yang tidak bertanggung jawab dan menghilang entah kemana. Yusuf yang merupakan kakak kelas SMA Mela merasa iba dan bersedia menolong menutupi aib keluarga Mela. Akan tetapi, karena Mela sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai di pabrik garmen dan tidak terlalu peduli dengan kehamilannya, akhirnya Mela pun mengalami keguguran. Ayahnya Mela, Pak Darmo dan Bu Kinar waktu itu sangat berterima kasih kepada Yusuf yang dengan ikhlas bersedia menikahi Mela. Tapi tidak dengan Mela. Mela adalah tipe gadis yang berjiwa materialistik, hanya di hadapan orang lain saja kelihatannya seperti harmonis, padahal di lubuk hatinya ia tidak menginginkan menikah dengan Yusuf yang berasal dari keluarga miskin seperti dirinya. Jadi selama 2 tahun pernikahannya dengan Yusuf, Mela melayani Yusuf di tempat tidur hanya sekedarnya saja dan itu pun sangat jarang. Tapi Yusuf yang selalu sabar dan berakhlak soleh tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia memaklumi istrinya yang bekerja di pabrik setiap hari, pergi pagi pulang sore bahkan malam, mungkin terlalu kecapean. Pikirnya, Yusuf pun yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil dengan penghasilan yang pas-pasan tidak banyak menuntut kepada istrinya. Ia selalu menjaga perasaan istrinya dan prinsipnya tidak mau ribut. Setelah Pak Darmo meninggal, Mela mulai gelisah dan banyak merenung dan menyendiri. Ketika Yusuf sedang mendapat panggilan memperbaiki mobil di rumah seorang pelanggan, Ibu Kinar pelan-pelan mendekati putrinya, "Mel, Mama lihat dalam beberapa hari ini, kamu kok banyak melamun dan memikirkan sesuatu yang sepertinya berat. Coba cerita sama Mama, ada apa Mel?" "Iya Ma," Mel sedang berpikir keras, bagaimana caranya agar hidup kita ini bisa lebih baik. Terus terang saja Mel sudah sangat lelah dengan segala kemiskinan ini Ma. Mel sebenarnya sudah mendaftar untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW dan ada lowongan kerja di Kuwait Ma. "Oh, apakah hal ini sudah dibicarakan dengan Yusuf suamimu?" "Rencananya malam ini Ma." Bu Kinar tertegun dan merenung. Ia sangat tahu watak putrinya ini yang kalau sudah punya keinginan, pasti tidak akan bisa dihalangi. Ia pun memikirkan dan merasa kasihan kepada Yusuf. Tapi dia tetap diam dan tidak bicara apa-apa. Malam harinya mereka pun berbicara bertiga. Mela sudah mengutarakan segala rencananya kepada suami dan ibunya dengan tegas dan gamblang. Bu Kinar dan Yusuf yang sudah sangat mengenal watak dan karakter Mela tidak mampu berbuat apa-apa dan terpaksa menyetujui. Meskipun ada gurat kekecewaan di wajah Yusuf. Akhirnya Mela pun berangkat bekerja menjadi TKW di Kuwait, sebagai ART, dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Kini tinggallah Bu Kinar dan Yusuf berdua di rumah itu. Seiring berjalannya waktu, rezeki Yusuf pun berjalan baik. Ia kini sudah membuka bengkel mobil sendiri dengan mendapat bantuan modal dari seorang pengusaha kaya yang ditolongnya saat mobilnya mogok di Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Ketika itu Yusuf sedang test drive mobil yang baru selesai diperbaikinya, ia pun melajukan mobilnya tersebut memasuki jalan tol tersebut. Tiba-tiba ia melihat sebuah mobil mewah mogok di pinggir jalan dan seorang pria setengah baya berdiri kebingungan di samping mobilnya sambil melambaikan tangan meminta pertolongan. Yusuf langsung minggir dan menghampiri, "Kenapa mobilnya Pak? Mungkin saya bisa membantu." "Oh iya Mas. Apakah kamu mengerti tentang mesin mobil?" "Insya Allah Pak, semoga saya bisa." "Bagaimana keluhannya?" "Ini, sepertinya ECU-nya error, coba deh kamu periksa." Lalu Yusuf mengeluarkan sebuah laptop khusus. Dari dalam mobilnya menyambungkan kabel data ke bagian ECU di atas dashboard. Yusuf melihat ada 3 titik merah berkedip-kedip. "Oh iya Pak, Bapak sendiri lihat kan di sini ada 3 sinyal yang menyala."
Nah, ini harus diyakinkan dengan ditindaklanjuti ke komputer induk untuk lebih memastikan komponen apa saja yang perlu diperbaiki atau diganti. Jadi ini mobil Bapak harus diderek keluar ke bengkel saya. Oke, silahkan kamu pastikan apa saja kerusakannya. Semuanya ganti sampai 100% normal kembali. Berapapun biayanya saya bayar. Singkatnya mobilnya si Bapak diderek dibawa ke bengkel Yusuf. Mobil pun selesai diperbaiki, total biayanya 18 juta, mobil kembali normal seperti baru kembali. Si Bapak tertawa sangat bahagia dan puas sekali dengan hasil kerja Yusuf. Alhamdulillah hari ini saya bertemu kamu seorang mekanik handal yang sportif dan jujur. Saya sudah muak berkali-kali dibohongi oleh beberapa montir selama ini. By the way, sudah 3 hari ini kita terus berkomunikasi sampai lupa kita belum saling kenal nama masing-masing ya. Kenalin, saya Handoko. Saya Yusuf Pak. Oh iya Suf, bagaimana kalau kita kerja sama? Pindah saja bengkelnya ke ruko saya, nanti kita lengkapi segala peralatannya sampai komplit. Gampanglah urusan, bagi hasilnya nanti diatur pakai akta notaris. Mau gak? Yusuf sangat terkejut mendengar ajakan Pak Handoko, mantan pejabat Pertamina ini, sehingga matanya berbinar dan hampir menangis. Dalam hati membatin, terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan hamba dengan Pak Handoko, sang malaikat penolong, yang akan merubah nasibnya. Sebulan kemudian Yusuf memindahkan bengkelnya ke lokasi yang strategis dan elit. Bengkel cukup besar dengan peralatan yang lengkap dan berdiri di atas lahan yang luas. Yusuf merekrut 5 orang mekanik bersertifikat dan 2 orang tenaga admin. Bengkelnya maju pesat menjadi bengkel besar dan dikenal luas. Pak Handoko sangat puas dengan prestasi dan pencapaian Yusuf. Untuk kendaraan pribadi, Yusuf memiliki sebuah mobil SUV Mitsubishi. Kehidupannya secara ekonomi dan sosial sudah berubah 180 derajat. Kinar, sang ibu mertua yang sangat cantik ini, merasa turut berbahagia atas pencapaian sang menantu gantengnya ini. Suatu hari, di hari libur, Yusuf mengajak Kinar refreshing, rekreasi dan makan di luar rumah. Yusuf sengaja mengajak Kinar pergi ke sebuah restoran eksklusif di pinggir kota. Sengaja Yusuf memesan tempat VIP yang privasi di lantai 2 yang langsung menghadap ke pantai. Suf, aku bangga dan salut sekali dengan pencapaian kamu ini. Sayang si Mela itu matanya lamur dan pola hidupnya selalu hedon dan tidak pernah bisa bersabar. Jadi TDK bisa membedakan yang mana yang emas dan yang mana yang batu kali, hahaha. Yusuf sangat kaget dengan ungkapan sang mama mertua kali ini. Ia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa mama berstatemen segitu kerasnya terhadap putri mama sendiri? Suf, ingat ya, mulai hari ini stop kamu panggil aku ini mama. Panggil aja mbak atau langsung namaku. Aku kan hanya sedikit lebih tua dari kamu. Dan satu hal lagi yang pokok, aku ini bukan ibu kandungnya Mela. Ibu kandungnya Mela itu pergi ikut kekasihnya ke negara Eropa atau kemana gitu. Dan sekarang langkahnya sedang diikuti oleh anaknya, hehe. Maksudnya bagaimana mbak? Sekarang aku mau tanya, si Mela kan sudah pergi sejak 7 bulan lalu, apakah ia selalu berkomunikasi dan bertukar kabar denganmu suaminya? Wah, itu hanya 1 kali saja di bulan pertama, itu pun karena aku yang bertanya. Nah persis sama, begitupun kepadaku. Sebetulnya aku sudah punya feeling sedari awal dia bicara ingin menjadi TKW, sebetulnya dia itu ingin pergi alias ingin kabur dan keluar dari kemiskinan dan ingin terbang bebas semau-maunya dia. Apakah kamu pernah mendengar sesuatu berita miring tentang dia? Oh iya mbak, 2 minggu yang lalu aku kedatangan Anwar, teman SMA ku, ia servis mobilnya ke bengkelku. Kebetulan ayahnya bekerja di KBRI Saudi. Nah bulan lalu dia jalan-jalan ke Kuwait dan secara tidak sengaja melihat Mela sedang berjalan-jalan dan dipeluk pria tua Arab. Melanya tidak sadar, tapi Anwar melihat dengan telak dan sempat memfoto dan memvideonya. Tapi aku malas untuk meminta foto dan videonya. Aku juga sudah lama pasrah dan masa bodoh dengan dia. Oh ya, kenapa pasrah dan masa bodoh? Sepertinya udah punya penggantinya ya.
Kinar bertanya dengan mata tajam dan penuh penasaran, sambil memegang lengan Yusuf. Pengganti, iya ada, semoga aja dianya juga mau hehe. Oh begitu ya, siapakah wanita yang beruntung itu Suf? Kasih tahu gak iya? Pengen tahu banget ya haha. Kinar langsung mencubit lengan Yusuf dengan gemas, ih nyebelin. Aduh, iya, oke. Orang yang aku maksud sebagai pengganti istriku yang kabur itu, ada tepat di depanku ini. Ucap Yusuf sambil memegang kedua pundak Kinar, lalu meraba kedua pipinya sambil tersenyum lebar. Kinar terbelalak lalu dengan antusias bertanya untuk meyakinkan. Suf, apakah kamu serius dengan semua ini? Kamu tidak sedang mempermainkan aku kan? Tidak, aku sangat serius. Karena sudah sejak lama aku mencintai kamu Kinarku sayang. Kinar langsung menangis dan menubruk dan memeluk Yusuf sangat erat. Yusuf sangat terharu melihat Kinar seperti itu, ia terus memeluk dan mengelus-elus kepala Kinar yang berhijab biru langit itu. Dan spontan mereka pun berciuman sangat dalam dan lama. Mereka pun akhirnya melepas ciumannya, dengan nafas terengah-engah dan tersenyum geli. Tapi Suf, gimana aku ini kan 3 tahun lebih tua dari kamu. Nanti kamunya bosan dan pengen cari lagi yang lebih muda dan yang lebih segar. Yusuf sama sekali tidak menanggapi pertanyaan itu tapi kembali memperdalam ciumannya. Tiba-tiba ada waiter laki-laki mengetuk pintu. Maaf pak, bu ini daftar menunya, silahkan kalau mau pesan. Mereka pun makan dengan sangat lahapnya. Maklum makan siang dilakukan pada jam 5 sore. Yusuf sangat lahap makan sate dan gulai kambingnya. Sedangkan Kinar makannya sate ayam dengan lontong plus juice alpukat. Yusuf sudah reservasi tempat ini 3 hari sebelumnya. Kebetulan ia kenal dekat dengan anak pemilik hotel ini yang langganan servis mobil di bengkelnya. Suf, boleh gak aku punya keinginan yang sangat serius? Oh iya tentu boleh. Apakah itu yang? Aku ingin kita secepatnya menikah. Cukup ijab kabul, nikah siri dulu pun tidak apa-apa. Terus kita pindah saja rumahnya. Gimana setuju kan? Iya sayang, baru kemarin siang aku ke kantor KUA kecamatan. Kepala KUA memberi jadwal besok lusa untuk kita menikah di sana. Nanti kita siapkan segala data kelengkapannya. Jadi nanti kita nikah resmi di KUA. Kita harus bersabar dulu, malam ini gak ada acara buka puasa bersama dulu ya. Besok-besok baru kita bisa belah durennya haha. Ih, gemes aku, bahasanya udah kayak anak-anak preman aja. Hari Jumat pagi jam 8.30 akad nikah sudah dilangsungkan. Sekarang Yusuf dan Kina sudah menjadi suami istri syah secara agama dan hukum negara, dan masing-masing memiliki buku nikah. Hari ini Yusuf tepat berusia 34 tahun, sedangkan Kinar 37 tahun. Mereka berdua baru keluar dari kantor KUA menuju suatu tempat yang tidak diketahui oleh Kinar. Emang kita ini mau kemana mas? Tentunya ke tempat yang terbebas dari segala gangguan orang-orang lain. Aku sudah reservasi sebuah cottage tidak jauh dari tempat kita makan kemarin. Aku sudah sewa untuk 3 hari, ya untuk bulan madu kita. Biar kita bisa langsung berproduksi gitu hehe. Yusuf pun sudah minta izin kepada Pak Handoko untuk berlibur 3 hari. Oke Suf, nikmati saja malam-malam pengantinmu. Biar bapak aja nanti yang datang ke bengkel. Selamat ya Suf, jangan lupa nanti kenalin istrimu ke bapak dan ibu ya. Iya siap pak, insya Allah nanti saya sowan ke rumah bapak dan ibu. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum. 3 hari 3 malam pasangan pengantin ini betul-betul memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Mas, takdir Allah ini serasa bagaikan mimpi bagi aku. Dulu keluargaku ditolong oleh almarhum Pak Sudarmo, rekan bisnis almarhum papa aku, meskipun akhirnya papa duluan yang meninggal karena sakit gagal jantung. Waktu itu aku pasrah saja ketika Pak Darmo melamarku karena beliau orang yang sangat baik dan banyak jasanya untuk keluargaku. Beliau waktu itu berusia 50 tahun, dan aku 29 tahun. Tapi beliau pun meninggal 3 tahun kemudian karena komplikasi darah tinggi dan diabetes.
Semoga beliau-beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Tapi sekarang aku merasakan kebahagiaan yang tiada terkira, bisa menikah dengan orang yang betul-betul aku cinta sepenuh hati. Mas Yusuf, jangan pernah tinggalkan aku ya. Sudah jangan menangis lagi, mari kita bina keluarga kita sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah berjodoh. Semoga kita secepatnya diberikan keturunan ya. Mendingan kita lanjutkan lagi produksi dede bayinya yuk. Kinar pun mengangguk dan tersenyum menyambut ajakan sang suami. Ayo mas, siapa takut? Terjadilah pertarungan gulat tradisional entah untuk keberapa kalinya. Energi mereka seakan tidak ada habis-habisnya. Mereka sama-sama antusias dan sama-sama agresif. Kinar benar-benar baru menemukan surga dunia yang sesungguhnya. Stamina Yusuf pun sangat prima. Yusuf tidak pernah egois. Ia ingin selalu membuat istrinya puas berkali-kali, baru setelah itu ia melampiaskannya pada sesi terakhir. Mas, kamu hebat banget Aku tidak pernah lo sampai berkali-kali seperti ini. Terima kasih ya sayang. 2 bulan kemudian, Yusuf dan Kinar sudah membeli rumah yang baru, tidak jauh dari bengkel mobilnya. Rumah yang lama dijual Kinar, dan sebagian dibelikan. Rumah baru ini 60%-nya dari uang Yusuf. Ketika pagi-pagi mereka hendak makan pagi, tiba-tiba, "Mas, habiskan aja sarapanmu, aku mah nanti aja makannya." "Tunggu sebentar ya." Setelah Yusuf menghabiskan sarapannya dan sedang mencuci tangan di wastafel, "Taraf, Mas coba lihat ini." Wajah Kinar sangat ceria sambil menyodorkan tangannya di depan Yusuf, membuat Yusuf terbelalak. "Hah, itu yang disebut tespek kan?" "Iya mas, ini lihat garisnya 2, artinya aku positif hamil." Spontan Yusuf bersujud syukur dan menengadahkan tangannya ke atas. "Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami anugerah yang kami dambakan ini." Yusuf pun berdiri. Sambil menitikan air mata bahagia ia memeluk dan menciumi istrinya. "Terima kasih sayang, aku sangat lega dan bahagia sekali hari ini." "Iya mas, dan aku mengabarkan ini kepada ibuku besok mau kesini pakai kereta api." "Iya, besok kita jemput ya." Waktu berjalan terus, tidak terasa 9 bulan berlalu. Tadi pagi Kinar melahirkan bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan, diberi nama Ilham Marzuki Yusuf. 1 tahun kemudian, Yusuf dan Kinar siang itu sedang makan di sebuah restoran Jepang, di mal besar di daerah Jakarta Timur. Sementara baby Ilham digendong seorang babysitter. Tiba-tiba Kinar memegang lengan Yusuf dan berbisik, "Mas, coba pelan-pelan nengok ke sebelah kiri luar. Bukankah itu Mela?" Pelan-pelan Yusuf menengok, ia melihat seorang wanita berhijab hitam, berjalan dengan seorang pria tidak terlalu tinggi. Tapi penampilan mereka nampak agak lusuh dengan pakaian ala kadarnya. Yang pria sepertinya suaminya menggendong seorang anak perempuan 2 tahunan. "Mas, hasil penjualan rumah itu, kan yang setengahnya merupakan haknya Mela, sebagai ahli waris. Aku simpan di bank, dan aku ingin menyerahkannya kepada Mela." "Iya, bagus sekali. Ayo kita hampiri mereka, jangan sampai kehilangan jejak mereka." Yusuf dan Kinar langsung menghadang Mela dan suaminya yang sedang melihat-lihat pakaian anak. "Mel, apa kabar?" Mela menengok dan sangat kaget melihat sepasang suami istri yang berpenampilan sangat berkelas di depannya, sambil menggendong anak laki-laki yang sangat tampan. "Oh kalian, Yusuf dan Mbak Kinar." Terlihat Mela sangat kikuk dan sangat tidak percaya diri, tapi Kinar buru-buru memeluknya. "Mel, mari kita lupakan masa lalu. Kita ini masih tetap keluarga. Dan hari ini aku ingin menyerahkan harta amanat peninggalan Ayah Darmo kepadamu." "Aku tidak mengerti Mbak." "Begini Mela, sesuai wasiat dari almarhum Ayah Darmo, bahwa rumah itu bersertifikat atas namaku, tapi ada sebagian hakmu sebagai putri beliau. Jadi, maaf rumah itu sudah aku jual 800 juta. Aku pakai 400 juta. Dan yang 400 juta lagi aku simpan di rekening ini untuk diserahkan kepadamu," ujar Kinar,
seraya menyerahkan sebuah buku tabungan bank kepada Mela. Ya Allah, Mela langsung memeluk Kinar dan merosot memeluk kedua kaki Kinar. Kinar buru-buru berusaha membangunkan, menggandeng Mela dan mendudukkannya di kursi restoran. Yusuf pun memberikan air mineral kepada Mela. Sang suami Mela hanya diam menyimak dan duduk di sebelah istrinya sambil menggendong anaknya yang tertidur pulas. Yusuf, Mbak Kinar, bisakah kalian memaafkan aku yang banyak dosa ini? Yusuf berucap, setelah kami memaafkan kamu Mel. Mari kita melangkah ke depan, jangan lihat-lihat lagi ke belakang. Semoga kamu bisa memanfaatkan uang amanat dari almarhum ayah sebaik-baiknya. Waktu itu, kami memang sempat mampir ke rumah lama. Tapi ternyata kalian sudah pindah ke tempat lain. Tapi tidak apa-apa. Aku mengucapkan terima kasih, kalian masih memberikan aku titipan dari almarhum ayah. Kami akan membeli rumah yang sesuai. Sekali lagi terima kasih, ucap Mela yang tetap menundukkan kepalanya. Akhirnya Yusuf dan Kinar mengantarkan Mela dan keluarganya ke rumah kontrakannya. Ternyata Mela sudah setahun kembali ke Indonesia bersama suaminya, Samsudin. Samsudin, seorang TKI sopir travel di Kuwait. Yusuf pun membantu Mela dan Sam membeli sebuah rumah sederhana di daerah Pasar Rebo, Jaktim. Tidak lupa Yusuf menawarkan Sam pekerjaan di bengkelnya, tapi Sam minta waktu untuk memikirkannya. Yusuf dan Kinar pun tidak memaksa. Biarlah mereka memutuskan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.